Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sobat sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa belajar bagaimana kita mempersiapkan langkah kita untuk memasuki dunia usaha, baik menggunakan teknologi yang terbarukan ataupun kita usaha dengan proses tradisional. Sobat-sobat sekalian yang sudah bekerja 5-10 tahun, apakah saudara semuanya sudah mempersiapkan diri untuk pensiun dini? Atau yang baru belajar 2 tahun di dunia kerja, sedang bekerja? Atau sobat-sobat, Bapak Ibu yang sekarang sudah memasuki usia purna, usia 50 tahun, usia 60 tahun? Atau bahkan kita nambah lagi, kita tidak akan memasuki dunia usaha, dunia pensiun, karena setelah kita pensiun seharusnya di usia 60 tahun, kita masih mengabdikan diri menjadi seorang pekerja sampai akhir hayat. Tentunya Bapak Ibu sekalian, itu menjadi salah satu pilihan dalam kehidupan. Dalam kita melewati proses kehidupan, Allah memberikan kesempatan kita untuk memilih apakah kita akan mendapatkan gaji, dalam hal ini penghasilan, atau penghasilan tanpa gaji, atau kita akan menjadi seorang yang mempunyai penghasilan seumur hidup dan selalu diatur seumur hidup, atau kita menjadi seorang yang akan menentukan hari esok sesuai dengan pikiran kita hari ini. Rekan-rekan, untuk menjadi seorang pengusaha tentunya bukanlah pilihan yang mudah, susah sekali. Bahkan sekolah tidak mengajarkan seperti itu, karena hampir semua sekolahan mengajarkan kita untuk menjadi seorang pekerja. Bahkan pemerintah juga membuat sebuah lembaga bagaimana mempersiapkan tenaga kerja di bidangnya. Meskipun demikian, ada alternatif berikutnya untuk mendatangkan rezeki, bukan dari gaji kita menjadi seorang pekerja, yaitu menjadi seorang wiraswastawan ataupun menjadi seorang wirausahawan. Karena susahnya hal ini dan banyaknya yang tumbang pada saat memulai usaha, menjadi orang yang shock, menjadi orang yang ketakutan untuk melangkah memasuki dunia usaha. Yuk, jangan tunggu kita tua. Kalau bisa kita bisa pensiun lebih dini dan segera pindah kuadran untuk menjadi seorang wirausahawan. Sehingga kita bisa menentukan apakah hari ini kita akan bersama dengan keluarga menentukan langkah kemana. Kita tidak ada lagi aturan atau tidak ada lagi orang yang mengatur buat kita, tidak ada lagi jadwal, karena yang menentukan jadwal adalah diri kita sendiri. Agar kita tidak terlalu banyak rintangan hambatan, maka untuk memasuki dunia usaha kita perlu banyak sekali referensi. Lebih-lebih kita akan belajar kepada orang yang memang ahli dalam usaha. Banyak sekali orang-orang yang memang mengawali karir dari bawah, kemudian di pertengahan mengundurkan diri atau kena PHK. Setelah itu mengawali lagi kehidupan barunya di dunia usaha dan berhasil. Kita akan belajar tentang itu. Tidak harus menunggu usia kita 60 tahun, 70 tahun saat kita sudah tidak lagi mampu mengingat, sudah tidak lagi punya mobil yang tinggi, kemampuan kita, daya tarik kita yang berkurang, baru kita akan mengawali. Mumpung kita masih muda, yuk, mumpung kita masih punya tenaga untuk segera kita pindah kuadran mengawali langkah kita menjadi seorang wirausahawan. Kita melangkah saja.
Tidak perlu menunggu ilmu kita terlalu banyak untuk mengawali sebuah usaha. Techno entrepreneur, menjadi seorang pengusaha yang menggunakan teknologi, ini akan mempercepat kita dalam kita melangkah, meskipun tentunya di situ bukanlah suatu hal yang mudah. Hambatan, rintangan tentunya ada, tetapi kita jadikan cambuk rintangan dan hambatan itu untuk menjadi seorang pengusaha yang lebih handal. Dan yakinlah Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi dari kemampuan kita. Makanya yuk sobat, kalau sudah bekerja selama 2 tahun, jangan nunggu lebih dari 10 tahun, segera membuat usaha baru. Biarkan yang akan menggantikan jabatan kita di perusahaan, junior-junior kita, lulusan-lulusan baru, biarkan mereka yang menggantikan kita. Kita harus naik posisinya, menjadi seorang pemberi kerja, dan itu menjadi kebanggaan buat kita. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, dan kita jarang sekali menghitungnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Makanya langkah yang pertama kita lakukan adalah selalu mengucapkan terima kasih. Sebagai seorang muslim, senantiasa bersyukur. La ta'adzara lakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabal lasadid. Bagaimana kita akan diberikan imbuhan manakala kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat punya kendaraan, diberikan nikmat bisa berkomunikasi dengan baik, diberikan nikmat untuk bisa belajar. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita syukuri. Diucapkan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kita. Kepada kami semuanya, tentunya ini harus secara terus-menerus kita lakukan. Kita selalu bersyukur. Nikmat Allah mana lagi yang mau dustakan? Oksigen kita terima, kemudian kita gunakan tanpa kita harus bayar. Kalau kita sudah berterima kasih atas apa yang kita miliki, yang berikutnya untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal, maka kita sadar bahwa kita hidupnya masih diatur. Kalau kita menjadi seorang pekerja, pagi harus bangun, masuk kantor, pagi harus bangun, kemudian kita harus ke perusahaan, ke pabrik, atau kita bekerja di tempat yang agak jauh, kita jauh dengan keluarga, tidak bisa membuat jadwal, bahkan kita tidak bisa mendidik anak dan keluarga karena kita harus mengejar ekonomi. Kita sadar tentang itu. Kita diatur oleh atasan kita, bahkan kita dibentak-bentak, sampai mungkin kita sakit hati. Banyak saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri yang tidak sadar tentang itu. Jadi kita merasakan enjoy saja, merasakan nikmat saja pada saat kita dihina, dicemooh, diatur oleh orang lain yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yuk, ciptakan jiwa kesadaran bahwa kita harus sadar kalau kita itu butuh yang lain, lompatan-lompatan yang hebat. Karena kalau kita bekerja, nominalnya sudah jelas sekian. Tapi kalau kita berwirausaha, semakin kita giat, semakin kita semangat dalam beraktivitas, tentunya ini ada lompatan-lompatan kuantum dalam kita menjemput rezeki. Kalau kita sudah sadar,
yuk sekarang kita sembuhkan. Bagaimana kita punya perspektif ke depan agar kita bisa juga menjadi seorang pemilik usaha sama seperti orang yang lain yang sukses, bukan menjadi seorang pekerja. Bagaimana cara menyembuhkannya? Mungkin kita ada kalanya perlu piknik, rekreasi, atau kita melihat orang-orang yang sudah sukses, atau kita mungkin perlu relaksasi, atau kita cukup masuk ke masjid, ke musola, ke tempat beribadatan, kita santai di sana, kita mencari inspirasi di sana, bagaimana agar kita sembuh dan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pedagang, sama seperti Nabi Muhammad, bagaimana pada saat melamar salah satu istrinya, beliau membawa 20 ekor unta sebagai mas kawin. Sobat-sobat yang masih kuliah, nanti apa mas kawin yang akan saudara berikan kepada calon tunangan saudara? Ya tentunya setelah kita sadar, kita sembuhkan bahwa kita sebenarnya sakit kalau kita seumur hidup hanya menjadi seorang pekerja. Segera mungkin kita menyembuhkan. Yang berikutnya adalah mengikuti kebenaran. Kalau kita sudah sembuh, apa yang benar? Yang benar itu kalau kita punya imajinasi pada saat kita sudah berumah tangga, pada saat kita masih kuliah, tentunya punya imajinasi, punya keinginan yang berada di sana. Bagaimana sebenarnya hati kita ingin sih kita punya kendaraan yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita bisa jalan-jalan, kita memberikan kontribusi kepada yang membutuhkan. Itu kita ciptakan. Bagaimana membuat sebuah kebenaran-kebenaran yang seperti itu. Dengan kita punya banyak dana, tentunya kita bisa memberikan itu semuanya. Karena kita punya dana, punya waktu, syukur-syukur kita punya sumber daya yang ada di bawah kita. Yang berikutnya adalah kalau kita sudah sadar, kemudian kita sudah mengikuti kebenaran, maka kita menciptakan visi. Saya besok harus punya mobil, saya besok harus punya rumah, besok saya harus punya usaha mikro, usaha menengah, usaha yang besar. Itu target kita. Bagaimana kita membuat sebuah visi. Dan itu gratis. Saudara-saudara gak usah takut pada saat kita punya visi, menginginkan sesuatu hal, gak usah takut. Kalau jatuh nanti bagaimana? Kalau tidak tercapai bagaimana? Tidak masalah. Yang penting kita punya visi, kita tulis visi kita. Kita punya visi menikah, kita bisa punya visi lulus. Harus lulus 8 semester selama 4 tahun di jenjang S1. Itu visi kita. Bagaimana kita kalau sudah dapat visinya tertulis, kemudian kita menyusun tujuan. Visi kita membuat usaha mikro 5 tahun ke depan, kita makro 5 tahun ke depan kita punya beberapa unit usaha franchise di mana-mana. Ini salah satu tujuannya. Bagaimana kita menyusun tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. 5 tahun bisa berdiri, 10 tahun kita bisa mengembangkan usaha, 20 tahun kita bisa franchise usaha di mana-mana. Tentunya kalau ini bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, maka ada pandangan ke depan. Ya, bagaimana sebuah tujuan ini nantinya bisa terrealisasi. Jangan sampai pada saat kita sudah melangkah kemudian kita mundur lagi. Tetap mengulangi prosesnya dengan model yang berbeda, dengan teknik yang berbeda. Kalau di situ kita mengalami kegagalan, jangan lagi punya jiwa putus asa. Karena untuk menjadi seorang wirausahawan harus benar-benar handal. Bukanlah suatu hal yang mudah. Kalau kita belajar bisnis, maka kita sudah jelas nominal kita belajarnya, sekolahnya. Tapi kalau kita praktek bisnis, kita nggak tahu, bahkan lebih mahal daripada kita sekolah bisnis. Bisa jadi saudara usaha rental. Begitu di puncak, semua unit kendaraannya dibawa lari orang. Kita punya usaha bebek petelur. Pada saat di puncak ternyata ada virus corona, semua harga
nggak masalah. Yang susah, yang gagal itu kalau kita sudah jatuh dan kita tidak segera berdiri lagi untuk lari. Tidak ada istilah mengeluh. Yang terakhir, kalau saudara semuanya sudah sukses, jangan lupa untuk berbagi minat, berbagi bakat kepada orang lain. Barangkali ada orang lain yang benar-benar membutuhkan. Mungkin sedikit buat sampai yang sudah sukses, tapi ini mungkin bermanfaat sekali. Buat imajinasi, buat inspirasi, buat inovasi kepada teman-teman pengusaha-pengusaha pemula. Kalau kita, saudara sekalian, itu menjadi seorang pengusaha, maka ini sudah sedikit mengurangi beban pemerintah menjadi seorang tenaga kerja. Dan begitu banyak wirausahawan yang muda, larinya bisa lebih kencang, lebih-lebih saudara adalah wirausahawan yang baik. Mal-mal yang besar itu dikuasai oleh orang-orang baik seperti saudara. Perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan pesawat, perusahaan properti yang besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang baik seperti saudara. Tentunya semuanya bisa disulap menjadi sebuah wahana buat masa depan bangsa, anak cucu kita, dalam melihat bagaimana perspektif perekonomian dunia ke depan. Ini pionirnya. Diawali dari kita untuk membuat sebuah usaha, lebih-lebih kita nanti bisa merekrut oleh orang lain, dan lebih-lebih juga nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Selamat untuk menjadi seorang pengusaha. Tidak perlu takut, segera keluar dari perusahaan saudara. Allah sudah menjamin rezeki setiap umatnya. Kalau saudara sudah selesai dalam bekerja, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Kalau sekarang sudah menjadi seorang pekerja, tidak ada salahnya besok saudara sekalian berubah menjadi seorang wirausahawan. Bukanlah hal yang mudah memang, seperti membalikkan tangan. Kalau kita menjadi seorang pekerja, tanggal 1 kita gajian, maka tanggal 1 itu kita menerima gaji. Tanggal 5 kita gajian, tanggal 5 kita menerima gaji. Menjadi seorang wirausahawan setiap saat akan berpikir bagaimana perkembangan dan kondisi usaha kita. Karena kita akan melompat, mumpung kita masih muda, maka seandainya kita jatuh, kita bisa segera bangkit tanpa menunggu kita di PHK, tanpa menunggu kita pensiun untuk mengawali sebuah usaha. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.